Ada satu pertanyaan yang mungkin tampak sederhana, tapi begitu kita selami, ia berubah jadi labirin yang tanpa ujung, yaitu sebenarnya kita ini apa? Pertanyaan itu bukan sekedar tentang hubungan dua manusia yang terikat rasa. Ia jauh melampaui itu. Ia menyentuh inti dari eksistensi, dari makna keberadaan, dari ilusi yang kita ciptakan demi bertahan hidup di dunia yang rapuh. Kita sering menyebut kata kita dengan begitu ringan, seolah ia memang benar-benar ada. Padahal, kalau direnungkan lebih dalam, kata kita hanyalah konstruksi, hanyalah kesepakatan semu yang kita bangun agar tidak merasa sendirian. Kata itu tidak pernah punya tubuh, tidak pernah punya jiwa. Ia ada hanya karena kita ingin percaya bahwa dua manusia bisa menyatu dalam satu kata. Namun, benarkah pertanyaan itu ada? Atau jangan-jangan ia hanya bayangan, seperti dua refleksi yang bertemu di permukaan air, lalu pecah begitu saja ketika ada riak kecil. Aku teringat setiap kali kita berjalan berdampingan, aku selalu merasa ada ruang kosong yang tidak pernah bisa dijangkau. Ada jurang yang tak kasat mata memisahkan meski jarak tubuh kita begitu dekat. Seakan-akan berdekatan hanyalah kedok, sedangkan keterasingan adalah kebenaran yang kita tolak. Kita bicara, kita tertawa, kita menunda kepergian, tapi di balik semua itu, kita tahu kita hanyalah dua kesadaran yang berusaha mengikat diri dalam kata bersama. Padahal pada hakikatnya kita tetap asing satu sama lain. Bukankah begitu cinta? Sebuah upaya untuk menipu keterasingan, sebuah usaha untuk percaya bahwa ada tempat pulang di luar diri kita sendiri, padahal di dasarnya itu sunyi. Kita hanya kembali ke satu titik, yaitu titik sendirian. Aku mulai menyadari rasa ini bukan sekedar cinta, ia adalah cermin dari kehampaan yang berusaha diisi. Kita mencari makna pada tatapan orang lain karena kita tidak sanggup menatap kekosongan dalam diri. Kita mencari hangat pada genggaman tangan karena kita takut menghadapi dingin yang abadi di ruang batin kita sendiri. Dan disinilah ironi itu muncul. Kita saling mengisi, tapi di saat yang sama kita saling mengosongkan. Kita saling berjanji pada bayangan yang kita ciptakan, bukan pada kenyataan yang sebenarnya ada. Kita jatuh cinta bukan pada satu sama lain, melainkan pada ilusi yang kita samatkan pada diri masing-masing. Makanya, pertanyaan tentang sebenarnya kita ini apa menjadi begitu rumit karena ia menuntut kita untuk jujur, dan kejujuran itu menyakitkan. Sebab pada hakikatnya kita harus mengakui mungkin kita ini tidak pernah ada. Sebab pada akhirnya kita harus mengakui mungkin kita ini tidak pernah ada. Kita hanyalah cerita yang kita karang, narasi yang kita bangun agar rasa sakit kehilangan bisa ditunda. Kita hanyalah puisi yang lahir dari kesepian, tapi dibungkus dengan kata-kata manis agar terlihat indah. Kita hanyalah gema dari rasa takut yang kita sebut cinta supaya bisa terdengar mulia. Aku teringat saat kita duduk menatap langit malam, terdiam bersama. Banyak yang mengira itu romantis, padahal bukankah diam kita justru tanda bahwa
kata-kata tak lagi mampu menyelamatkan, bahwa kita berdua sudah tahu pada akhirnya kita akan berpisah, tapi tak seorang pun punya keberanian untuk mengucapkannya. Itulah tragedi terbesar, iya, tragedi terbesar kita dalam hidup kita, di antara penundaan dan kepura-puraan. Kita terus menggenggam sesuatu yang sebenarnya sudah hancur hanya karena kita takut tangan ini benar-benar kosong. Seluruh kehidupan manusia adalah usaha panjang untuk menolak kekosongan. Kita belajar, kita mencintai, kita berlari, kita menulis doa, hanya agar kita tidak perlu menatap kehampaan yang menakutkan itu. Dan ironisnya, justru dalam pelarian itu kita menemukan luka. Aku pernah percaya bahwa mencintaimu adalah satu-satunya hal yang membuatku hidup. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin aku sadar mencintaimu hanyalah caraku menghindari dari diriku sendiri. Kamu adalah cermin yang memantulkan wajahku yang tak berani kuhadapi, dan saat cermin itu retak, aku dipaksa untuk menatap diriku apa adanya yang rapuh, kosong, dan sendirian. Maka mungkin jawaban dari pertanyaan itu bukanlah tentang kita. Mungkin jawaban itu adalah kita ini hanyalah jalan menuntunku kembali ke diriku sendiri, jalan yang penuh luka, penuh air mata, penuh kecewa, tapi juga penuh pengertian. Karena dari sakit ini aku belajar arti kehilangan. Dari hancurnya ilusi ini aku belajar bahwa yang abadi bukanlah kita, tapi pengalaman yang menumbuhkan. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang menyatu, melainkan tentang berani menerima bahwa kita selalu sendiri, bahkan saat kita berdua. Dan di titik ini aku mengerti bahwa kita bukanlah siapa-siapa, bahwa kita hanyalah jembatan rapuh yang membawaku pada pemahaman bahwa pada akhirnya semua yang kita sebut kita akan kembali larut ke dalam aku dan kamu, dua jiwa asing yang hanya kebetulan bertemu di persimpangan waktu. Sakit memang, bahkan tragis, tapi justru di dalam tragis itu ada kebebasan, ada pelajaran yang hanya bisa lahir dari kehilangan, ada cahaya yang hanya bisa terlihat saat gelap begitu pekat. Jadi, sebenarnya kita ini apa? Kita adalah teka-teki yang tak perlu dipecahkan. Kita adalah pradok yang harus dijalani. Kita adalah cerita yang tidak pernah selesai, tapi cukup untuk dikenang. Dan pada akhirnya, mungkin hanya ada satu hal yang bisa aku katakan, yaitu terima kasih. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalananku. Meski hanya sementara, terima kasih sudah menjadi wajah yang menemaniku menatap cermin. Meski akhirnya aku harus kembali sendirian. Karena dalam semua ini, aku belajar satu hal. Yang paling hakikat bukanlah siapa yang menggenggammu, tapi keberanian untuk menggenggam dirimu sendiri. Maka, biarkan kita menjadi pertanyaan yang menggantung. Biarlah ia tetap samar, tetap kabur, tetap misterius, karena justru disitulah letak keindahannya.